dan bapak-bapak semua. Shalom, sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan terima kasih buat kehadiran kita semua di tempat ini. Malam hari ini kita kembali memperingati 100 hari orang tua kita tercinta, Pak Damin. Saya percaya bahwa saya membayangkan bahwa Pak Damin sudah bahagia di sana, giliran kita lah ya. Jadi kita yang harus mempersiapkan hidup kita baik-baik menjelang kita juga akan dipanggil Tuhan. Jadi bukan suatu hal yang mudah untuk kita jalani, tapi kita mau belajar terus bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan malam hari ini kita beribadah, kita ingin memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum mulai kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terlalu baik bagi kami, sehingga hari ini Tuhan kami ucap syukur, terima kasih buat anugerah, buat kebaikan, buat perlindungan, buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dari kami bangun Tuhan, sampai sepanjang hari kami bekerja, kami melakukan aktivitas, Tuhan juga ada di sana dan menyertai langkah hidup kami. Sehingga malam hari ini kami boleh kembali berada di rumah keluarga almarhum orang tua kami tercinta, Bapak Damin, di mana kami ingin mengenang kembali bagaimana kisah hidupnya selama dia hidup. Kami ingin Tuhan supaya hidup kami seperti dia. Kami ingin menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang giat di dalam pekerjaan Tuhan, menjadi pribadi yang selalu takut dan setia kepada Tuhan sampai akhir hayatnya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, malam hari ini kami memberi hidup kami memberi waktu kami untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu, untuk kami boleh merenungkan, untuk kami boleh menyatakan rasa syukur kami kepadamu atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat keluarga besar, buat anak-anak, buat mereka Kak Vera, Kori, Bang Bobi, Bang Dendi, dan semua keluarga besar Tuhan di tempat ini. Berkati mereka, pekerjaan, usaha, rumah tangga, anak-anak, semua Tuhan dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memulai ibadah kami hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami hidup. Yang siap memuji Tuhan, mari kita katakan amin. Haleluya. Haleluya.
setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, yes, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya ingin memberikan kesaksian sedikit, boleh? Boleh ya. Di gereja saya sudah memberikan kesaksian, jadi mungkin saya merasakan bahwa ini perlu saya sampaikan bagi kita semua. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dengan Erna ada melayani satu orang anak, dia sakit, paru-parunya infeksi, pernah, dan dokter bilang dia harus dioperasi. Dioperasi pun dia punya sekian persen dia tetap pasti meninggal, risikonya. Nggak dioperasi juga sama. Jadi waktu itu teman saya ini udah lama saya nggak ketemu dia. Nggak tahu dia dapat telepon saya dari mana. Dia telepon saya, dia langsung video call. Saya kan takut, nanti telepon yang lanjang kan. Itu namanya orang sekarang kan nanti lalu dia taruh lanjang kan langsung screenshotnya lalu saya takutnya. Jadi saya bilang, nggak mau saya akan lalu dia WA, Dewi, saya Endang katanya. Angkatlah, saya mau ngomong kamu penting katanya. Saya pikir Endang siapa ya? Saya pikir angkatlah tolong katanya, saya urusan yang penting. Dia singkat cerita saya angkat telepon dia. Saya dapat nomor kamu dari si A katanya. Saya dengar kamu pendeta sekarang. Nanti saya dulu gagas pendeta, amin lah saya pikirnya. Ya, bukan pendeta sih, saya bilang ya melayani Tuhan aja di gereja. Juga saya tahunya kamu pendeta. Saya punya keponakan Dewi sakit keras, kritis. Bisa nggak kamu doain keponakan saya? Namanya Bagas, umurnya 13 tahun, masalah. Wah, saya tuh rasanya saya disuruh doa itu, doa sih bisa. Ini orang sakit loh, kritis. Tapi saya bilang Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Siapa? Saya percaya bahwa Tuhan mau pakai kita bukan karena predikatnya dia seorang hamba Tuhan, pendeta, ini itu enggak. Dengan keadaan kita yang tidak berdaya pun dia mau pakai kita, men. Karena di tokoh-tokoh di Alkitab juga Tuhan memakai orang-orang yang bukan orang-orang yang hebat, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya Tuhan mau pakai. Singkat cerita kalau saya lihat anak itu kurus, lemah, saya doa, sepertinya ada sesuatu yang dalam hati saya yang terbeban gitu. Saya doa, saya nangis sampai mereka pun nangis. Akhirnya singkat cerita saya telepon Erna, saya WA ke teleponnya C, bisa nggak bantu saya? Saya nggak di Pontianak, bisa nggak kunjungi teman saya punya keponakan dia sakit ini. Saya bilang, datang si Erna. Dia kawan saya berfoto lah mereka kan. Saya lihat, saya masukkan buat walaupun nggak ada saya di situ, dia rajin ngupload kan, ya salah. Jadi saya kan rajin supaya keponakan mana tahu nanti saya meninggal, Dewi Dayas, gitu kan. Itulah fungsi kita sering berfoto dia, gitu kan. Jadi ada kenangan. Jadi wah saya senang lalu. Jadi tidak lama, Cerna
Dewi, dia nanya, Cece mau ngomong sama kamu, gimana kabar Bagas? Wah, saya lupa dengan anak ini. Udah hampir seminggu ya, Caya? Beberapa hari. Berapa hari. Rupanya dia udah pulang kampung. Rupanya dia udah sehat. Dan hari ini, sebenarnya dia mengundang saya dengan Cik Erna buat syukuran di rumahnya, di Pamuman. Bayangkan. Mereka tidak menyangka loh, anak ini bisa sembuh. Dokter aja bingung, kok bisa sembuh anak ini? Itu karena apa? Karena Tuhan Yesus. Bukan karena doa kami berdua, karena iman orang tuanya, iman anak ini. Saya bilang, malulah di kampung kan, suka main dukun, sedikit kan ini. Saya bilang, jangan kalau ada orang yang nawarkan dukun, ini itu jangan mau ya. Harus punya komitmen, pegang Yesus itu benar. Kalau kamu percaya Yesus bisa menyembuhkan Bagas, Yesus akan selesaikan dengan tuntas. Dia tidak akan bekerja setengah-setengah, tidak kayak manusia setengah ditinggal gitu kan. Tuhan Yesus tidak begitu, dia selesai semua. Dan anak ini sembuh. Bayangkan dia bisa sekolah lagi. Jadi malam hari ini dia jam 7 malam dia mengadakan syukuran di rumahnya. Dia bersyukur karena Tuhan baik. Lewat kesembuhan anak ini banyak orang-orang tuh heran-heran. Aneh-aneh kok bisa, padahal ini kan wah udah pasti meninggal lah anak ini. Tapi karena Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa, maka dia tunjukkan kasih setianya bagi orang yang percaya dan mengasihi dia. Amin. Haleluya. Jadi saya ingin memberikan satu hal yang bahwa kita hidup ini hanya sekali, Bapak Ibu. Pergunakan waktu yang ada ini sebaik-baik mungkin. Bagas ini mungkin kalau secara dokter nggak ada kesempatan untuk hidup, tapi Tuhan masih memberikannya. Bagaimana dengan kita yang berikan kesehatan sampai hari ini, berikan pekerjaan yang baik? Masa kan kita nggak ada waktu sedikit untuk pergi ibadah ke gereja, meluangkan waktu sedikit untuk baca firman, bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat dan anugerah Tuhan yang besar dan hidup kita. Saya semenjak suami saya meninggal, banyak orang bilang, bakal Dewi ini hidupnya akan susah dengan anak-anaknya karena saya nggak bekerja. Saya menggantungkan harapan saya dengan suami saya begini. Saya begini dengan dia. Tapi saya lihat bahwa bagaimana Tuhan menolong saya dan anak-anak. Saya memberi hidup saya untuk melayani Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa apa-apa, tapi saya mau beri hidup saya untuk melayani Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan bekerja atas hidup saya dan anak-anak. Anak-anak saya bisa kuliah, anak-anak saya dapat bekerja, saya bisa dengan masih ada lemak-lemak sedikit ya kan. Berarti kepeliharaan Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau dibilang saya susah, oh nggak mungkin. Dia tidak boleh susah. Kan? Badannya menunjukkan bahwa dia hidup bahagia. Berarti saya kan gitu kan. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini. Makanya saya kalau diminta untuk melayani Tuhan, selama saya bisa, saya bilang, Kos Jono, siap. Tapi saya nggak mau langsung cantumkan nama saya. Saya bilang, tunggu yang lain tidak bisa, saya yang terakhir. Saya bilang, Tuhan, saya ingin cita-cita umur saya ini saya ingin memberi untuk Tuhan, melayani Tuhan. Ya, Ban Serap itu luar biasa, benar nggak? Jadi jangan pernah kita menyanyiakan waktu ini. Jangan kita tidak mau ke gereja. Apa sih? Kayak Pak Damin ini jadi contoh. Bagaimana dia dengan kakinya udah nggak mampu, dia masih bisa mau datang ke gereja. Papa melayani Tuhan. Saya bilang, Om pulang ya, saya bilang. Om masih kenal saya? Enggak. Aku jarak konselnya dia tak kenal. Kalau konsel ini dari kecil, beda dari kamera, kita kan dari kecil. Tapi ya udah mungkin karena memang udah sepuh. Tapi saya melihat jiwanya yang begitu semangat melayani Tuhan, itu yang membuat saya bersemangat tetap melayani Tuhan sampai hari ini. Orang tua ini aja melayani Tuhan sampai dia tidak mampu, masa saya yang segar bugar, yang bohai begini saya bisa? Iya kan? Tuhan tidak lihat kita tuh, oh kamu tuh harus begini, enggak. Tuhan mau hati kita, iya kan? Iya. Kalau kamu punya suara bagus pun, enggak. Yang lain banyak.
Tuhan cabut loh kita suara, gimana? Makanya saya ini, saya di rumah aja suka nyanyi, tetap bayangkan tukang aja bisa diberkati oleh suara saya. Saya nyanyi masak, ya begitu kan kita dengar Mbak itu nyanyi. Dia lagi gergaji. Saya bilang, wah, Mbak nih boleh ikut lomba apa? Lomba di TV itu pasti menang. Saya cukup lomba dengan Tuhan saja. Saya mau selesaikan masa tugas saya bersama dengan Tuhan saja. Bapak menikmati aja suara saya. Nanti jadi komplain yang punya rumah aku tak Oh, maaf, sudah selesai. Dan dia bilang gini, Bu Dewi, katanya, terima kasih saya sudah selesai menukar rumah saya. Waduh, saya pasti mengenang suara ibu selama ini. Saya merasa saya sungguh, waduh, bahagia katanya. Wah, terima kasih Pak. Bapak mudahan dapat pekerjaan, proyek rumah lagi yang lain di tempat yang baru ya Pak. Tuhan berkati. Sebagai seorang yang percaya Kristus, kita harus menunjukkan sikap kita sebagai orang Kristen. Bukan hanya di gereja, haleluya, jadi malaikat semua. Tapi di luar, jadi tunjukkanlah bahwa kita anak Tuhan, murid Kristus yang harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Haleluya. Sejauh kita bangkit berdiri. Kita mau berikan hati kita kepadanya Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya yang besar dalam hidup kita. Kita harus terus juga memberikan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu.
katakan kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Dan kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapak Ibu, biar musik memainkan pujian ini, kita merenungkan bagaimana hari-hari yang kita lalui. Apakah kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah kita menyimpang daripada firman Tuhan? Apakah yang sudah Engkau berikan kepada Tuhan hari-hari ini? Apa artinya Tuhan Yesus di dalam hidupmu? Apakah Dia sungguh-sungguh berarti dalam hidupmu? Tidak ada yang jauh lebih penting dari hidup ini, Bapak Ibu. Mungkin kita perlu harta. Kita sudah dikasih Tuhan banyak kekayaan, harta, kesehatan kita sudah diberi. Tapi apa yang sudah kita balas atas segala kebaikan yang sudah Tuhan beri? Tuhan tidak mau uangmu. Dia tidak perlu apa yang kau punya. Yang Dia mau saat ini adalah hidupmu. Sungguh-sungguh engkau berikan kepada Dia. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Kalau saya mau bilang tidak ada yang bisa kita kasih kepada Tuhan. Kalau saya bilang diri saya sendiri pun, saya merasa saya tidak pantas untuk datang kepada Tuhan. Apa sih Tuhan yang bisa saya beri kepadamu? Saya tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi saya mau beri hidup saya, Bapak Ibu. Saya mau memberikan apa yang ada pada saya untuk Tuhan. Walaupun sering orang mencibir, walaupun sering orang menghina, walaupun sering semuanya itu tidak penting. Tapi saya merasa Tuhan, saya berharga di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya mau beri hidup saya kepada Tuhan di sisa umur saya ini. Mari Bapak Ibu, kalau hari-hari ini engkau jauh daripada Tuhan, mari dekatlah kepada Dia. Saat engkau berkata, Tuhan aku mau dekat kepadamu, maka Dia dengan cepat berlari kepadamu. Mari, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita sampai Dia datang ke dunia ini untuk memberikan hidupnya. Masakan kita tidak mau memberikan hidup kita kepada Tuhan? Haleluya Yesus, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Tidak ada yang bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Kita angkat tangan kita mau katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan
limpahkan kepada kami untuk keluarga besar di tempat ini, di mana saudara kekasih kami almarhum Pak Damin yang sudah dipanggil di surga pada saat ini sampai satu hari sampai saat ini, di mana Engkau sudah memelihara anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Oleh itu Bapak, malam hari ini kami bersyukur bersama-sama berkumpul di tempat ini sebagai bentuk karena kami mengasihi Tuhan, karena keluarga di tempat ini juga mengasihi Tuhan. Oleh itu Bapak, malam hari ini bila Engkau berfirman kepada setiap pribadi, untuk kami mengenang akan kasih setiamu yang sudah dinyatakan untuk keluarga di tempat ini. Oleh itu Roh Kudus, tolong kami pada malam hari ini, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami bicarakan, Tuhan sumber datang daripada Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Bisa kenal satu Bapak ini luar biasa. Dan kalau saya ingat mungkin Pak Dabe sudah ikut Tuhan di gereja ini sudah 31 tahun ya. 30. Karena tahun ini kita ulang tahun gereja yang ke 32. Berarti 31 tahun lebih, yang 32 juga. Nah, luar biasa, setia dari awal. Kalau rambutnya bagus, Bapak setia. Nah, Pak Dabe juga setia dari bertobat sampai matinya dia ikut Tuhan. Nah, ada satu rahasia, apa sih membuat kita setia? Amin. Mau dengar apa? Membuat kita rahasia supaya kita setia? Nah, kita baca firman Tuhan. Tadi ini udah selesai pagi tadi waktu kita doa. Jadi saya bawa sini kembali lagi, saudara singkat, saya tidak banyak khotbah karena sudah di keselesaiannya luar biasa. Aku hanya baca aja, hanya sedikit aja. Kita buka dalam 2 Timotius 1 ayat yang ketiga. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus. Dia menulis surat kepada seorang anak Tuhan dan juga pelayan Tuhan namanya Timotius. Kita bukakan di dalam ayat yang ketiga. 2 Timotius 1 ayat 3 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Nah, seperti Dewi katakan, Pak, melayani Tuhan dengan hati yang murni, hati yang tulus, tidak ada motivasi yang lain. Kenapa? Karena mengasihi Tuhan. Dan selalu aku mengingat engkau di dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Nah, luar biasa. Paulus berkata ke Timotius, waktu dia berdoa siang dan malam, dia selalu ingat siapa? Timotius. Nah, kenapa Timotius itu berkenan di hatinya Paulus? Kenapa Timotius itu sungguh menyentuh hatinya Paulus, saudara? Sehingga waktu dia berdoa, dia ingat Timotius. Waktu dia doa malam, doa siang, dia ingat Timotius. Ayat keempat dikatakan, dan apabila aku mengenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku. Nah, ada satu kesan yang dikatakan Paulus kepada Timotius waktu dia pertama kali berjumpa dengan Timotius. Nah, bagaimana Timotius itu adalah anak Tuhan, bagaimana dia sebagai anak Tuhan bisa diambil oleh Paulus untuk menjadi teman sekerjanya. Nah, ada satu yang membuat Paulus sangat-sangat berkesan kepada Timotius. Nah, waktu dia menyembah Tuhan, waktu dia memuji Tuhan, mungkin beda dengan yang lain. Dikatakan di sini apa? Aku melihat melihat apa? Kau curahkan air matamu. Nah, luar biasa saudara. Jadi sini berkesan. Nah, ini ayat 5 nih, bagus sekali. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Uineke, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Nah, ini ada satu pewarisan. Pewarisan apa? Iman. Maka saya judulnya malam hari apa? Pewarisan iman. Nah, Timotius dia bisa melayani Tuhan karena ada orang yang terdahulu yang melayani Tuhan juga. Namanya siapa? Neneknya Lois. Nah, neneknya melahirkan seorang yang punya iman yang sama, namanya Eunike, anaknya. Nah, sekarang kembali kepada cucunya, Timotius. Nah, kita belajar hari ini dengan apa? Benih iman yang dinyatakan kepada firman Tuhan malam hari ini. Saya teringat dengan Pak Damin. Pak Damin bisa setia sampai akhir hidupnya. Itu kenapa? Karena iman. Nah, iman yang ada pada Pak Damin itu benih sehingga dia setia kepada Tuhan. Hujan, angin badai, siang malam, kalau namanya ada acara gereja, ada acara apa semua, nggak pernah dia namanya absen. Betul?
Nggak ada yang bisa menghalang perdamaian semasa dia sehat, semasa dia kuat. Dia tetap melakukan bagian apa yang sudah Tuhan taruhkan. Itu kenapa? Karena ada benih iman dalam dirinya. Nah sekarang pemeriksa iman itu kepada siapa? Tentunya anaknya. Nah mungkin perdamaian tidak menyisakan, tidak memberikan harta yang luar biasa. Itu harta kita katakan bisa apa? Bisa hancur, bisa habis. Nah berapa banyak orang hari ini bertengkar dengan harta itulah. Anak-anak bisa bertengkar sama orang tuanya, bahkan kalau cari berita orang tuanya dilaporin gara-gara harta dan warisan. Kenapa? Itu salah warisan, karena harta. Tetapi kalau iman, nah itu luar biasa, membawa orang kepada hidup yang kekal. Nah, maka Paulus di sini dia berkata kepada Timotius, saya tuh sangat terharu dengan kamu. Kenapa? Kamu itu luar biasa, beda dengan yang lain. Kenapa? Pewarisannya adalah iman. Nah, hari ini kita belajar pada malam hari ini. Seperti Dewi katakan. Apa sih yang membuat dia hari ini bisa kuat? Karena iman kan? Bisa melayan itu karena iman. Betul kan? Karena benih iman itu. Nah, saudara hari ini kita perlu belajar dari seorang Timotius ini. Apa yang butuh, apa yang perlu kita tabur di hidup kita? Yaitu iman. Nah, ayat selanjutnya saya bacakan. Karena itulah, aku peringatkan. Bukan ayat yang gitu, saudara. Ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku, sehingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, dengan contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu di dalam iman dan kasih, di dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, saudara, harta yang paling indah apa sih sebenarnya yang Tuhan sudah pelihara? Harta yang terindah, harta yang termahal, harta yang tidak ternilai harganya, itu iman. Dan itu melebihi dari harta apapun di dunia ini. Karena harta tidak bisa membawa kita kepada keselamatan, tetapi iman bisa membawa kita pada keselamatan. Makanya penting sekali kita memiliki harta yang satu ini. Maka dikatakan ayat tadi apa? Yang peliharalah harta yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Mungkin perdamaian tidak menyisakan sesuatu yang luar biasa kepada anak-anak. Tapi satu hal yang saya lihat yang perlu kita contoh pada kesetiaannya kepada Tuhan. Dikatakan dia sakit-sakit, walaupun di bopok, dia masih mau pengen ke gereja. Saya masih ingat kita potong baju, pernah bikin baju seragam. Walaupun dia masih minta bikin baju supaya dia juga bisa ikut, bisa melayani. Padahal itu udah nggak kenal siapa. Kalau tadi ditanya kamu siapa, tak kenal, kasihan deh lo. Gitu. Kenapa? Karena memang udah seperti itu. Tubuhnya, jasmaninya sudah lemah, tetapi saya percaya dia punya roh itu semangatnya itu luar biasa. Maka saya bilang orang yang punya semangat yang kuat untuk hidupnya luar biasa. Nah, tapi akhirnya tubuhnya pun tidak sanggup lagi dia akhirnya sudah bergerak. Itu yang terbaik. Nah, apa warisan perdamaian yang hebat hari ini? Hanya iman. Dia tidak menyisakan harta kepada anak. Betul ada harta benarnya. Mungkin ada kali kalau kita bagi-bagi lah. Tapi iman. Nah itu yang perlu. Seperti apa tadi? Neneknya Louis, dia punya iman sehingga melahirkan anaknya. Anak juga melahirkan seorang Unike melahirkan seorang Timotius. Nah, Timotius adalah hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Dia umurnya berbentuk masih muda, masih remaja. Nah, bagaimana radikalnya Timotius dan pelayanannya? Nah, itu membuat hatinya Paulus digerakkan untuk dia berdoa untuk Timotius. Maka dikatakan, siang dan malam aku selalu mengingat kamu, siang malam aku selalu berdoa untuk kamu. Artinya kalau Paulus tertarik kepada Timotius, itu karena hati Tuhan ada pada Paulus. Berarti Tuhan juga tertarik kepada Timotius. Nah, sama juga hari ini. Kita harus mewarisi iman dalam diri kita. Itu yang perlu kita pelihara. Oleh karena itu sudah malam hari ini, satu ayat yang bagus sekali ini. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu Paulus. Nah, Paulus juga berkata, aku sudah mencapai garis akhir. Aku sudah hampir mati. Apa yang dikatakan yang perlu dipeliharanya? Iman. Nah, iman itu perlu dipelihara. Iman itu nggak datang tiba-tiba. Namanya kata-kata pelihara apa sih? Sesuatu yang hidup atau mati dipelihara? Itu kan? Pelihara ayam contoh. Gitu. Ayam hidup perlu kasih makan kan? Pelihara anjing. Kenapa? Anjing butuh makan.
Nah, pelihara apa lagi? Tanaman semua itu pun disiram. Nah, begitu juga iman supaya itu tetap tumbuh dalam kehidupan kita, itu perlu apa? Perlu dihidupkan terus, perlu dipelihara. Nah, untuk melihara iman itu gimana? Nggak ada cara lain Alkitab katakan. Harus dengan apa? Perkataan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itulah yang akan mendatangkan iman dalam diri kita. Nah, oleh karena itu saudara, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan. Seperti iman itu harta yang paling berharga dari hidup kita. Kita boleh kehilangan harta, kita boleh kehilangan orang tua, kita boleh kehilangan jabatan, kita boleh kehilangan, tapi jangan hilang iman. Kalau kita hilang iman, berarti kita hilang apa? Keselamatan. Ya. Nah, Alkitab ada berapa hal saudara kayak katakan. Nah, lalu apa iman itu, Bapak Ibu, malam hari ini? Satu hal, oleh karena iman kita diselamatkan, betul lah. Nah, satu ayat ini bagus sekali. Nah, oleh karena iman kita diselamatkan. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, hari ini saudara, kalau kita bisa mengatakan aku diselamatkan karena kita beriman, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang sudah menebus hidup kita. Maka saudara, iman kepada Kristus itu membawa apa? Kepada keselamatan. Nah, hari ini kalau saudara, Bapak Ibu, kalau kita mengatakan aku selamat, kenapa? Karena kita punya iman dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, kalau ada orang berkata, Pak, saya sudah percaya, tapi saya nggak punya iman. Maka dikatakan Alkitab, aku punya iman, kamu punya perbuatan. Nggak bisa. Perbuatan itu harus selaras dengan iman. Iman menghasilkan perbuatan. Perbuatan belum tentu menghasilkan iman. Iman datang oleh karena firman. Nah, firman itulah akan dikatakan oleh karena kitab suci. Nah, hal yang pertama, iman membawa kita pada keselamatan. Maka penting sekali kita beritakan iman kepada orang lain. Seperti Dewi katakan, suara saya bagus, apa kata Tuhan Yesus kan? Bukan karena mau ikut idol gitu kan. Nah, pujian memang loh, pujian itu orang bisa bertobat, bisa dijamah Tuhan. Banyak kejadian seperti itu. Nah, oleh karena saudara, apapun yang kita lakukan di kehidupan kita lakukan dari iman. Nah, yang kedua, iman itu apa saudara, Bapak Ibu? Nah, kedua dikatakan iman membawa apa? Mujizat, seperti dikatakan tadi itu. Udah paru-paru udah hancur kan, udah menanah apa semua kan. Kan nggak harapan lagi. Tapi kenapa aku ditelepon Dewi? Kenapa ada sesuatu? Saya percaya itu bukan suatu kebetulan. Pasti ada gerakan roh Tuhan yang bekerja. Kenapa? Waktu Dewi berdoa, dia menangis di hadapan Tuhan. Pasti itu tangisan siapa? Itu tangisan Tuhan. Dalam iman dia sedang menangis si anak ini. Sehingga apa? Waktu mereka datang berdoa, kuasa Tuhan dinyatakan kepada mereka. Maka saudara, semua itu dilandasi apa? Ya iman, bukan amin. Iman. Nah, makanya penting sekali hidup kita iman. Ya, iman mendatangkan mujizat. Nah, ayat di sini bagus nih. Markus 5 ayat 34 dikatakan ada seorang wanita yang berumur 12 tahun. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Yang dengan iman dikatakan sembuh. Kamu sudah sembuh. Nah, oke. Oleh iman kita kepada Tuhan, maka mendatangkan mujizat. Nah, itu harta yang paling hebat. Nah, yang kedua lagi, yang ketiga, apa itu iman? Kenapa? Nah, iman mengalahkan dunia. Siapa bisa mengalahkan dunia hari ini? Kalau perang kan itu bisa tembak-tembak. Tapi Alkitab apa yang bisa mengalahkan dunia? Bukan senjata, bukan kekayaan, bukan harta, bukan jabatan. Itu nggak ada tercatat Alkitab. Yang bisa mengalahkan dunia adalah dikatakan 1 Yohanes 5:4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini. Yaitu apa? Iman kita. Jadi iman kita mengalahkan dunia. Dunia itu apa? Bicara apa? Dunia itu bisa bicara apa? Kedagingan. Dunia itu bisa konsep-konsep dunia ini yang membuat kita kacau balau. Nah, itu bisa dikalahkan dengan apa? Dengan iman kita kepada Tuhan. Dan saya percaya, makanya dikatakan Paulus, hendaklah kamu menjaga iman itu seperti kamu menjaga harta benda yang luar biasa oleh karena Tuhan. Nah, yang terakhir, iman kenapa? Saudara, ayat 4, ayat yang terakhir. Iman membawa kepada apa? Hidup dalam perkenanan. Ini penting sekali. Kenapa kita perlu iman? Karena dengan iman kita peroleh perkenanan. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, oleh iman apa? Kita beroleh apa? Perkenanan kepada Allah. Nah, kita selama ini apa yang kita cari? Perkenanan manusia atau perkenanan Allah?
Mungkin manusia melihat rupa, manusia melihat paras, melihat apa semua yang kelihatan. Tetapi Alkitab katakan, seseorang yang bisa berkenan itu apa? Karena iman. Maka dikatakan Tuhan dikatakan kepada Daud, dialah hambaku yang berkenan. Banyak hamba Tuhan yang berkenan, kenapa? Karena iman. Abraham, kenapa dia berkenan kepada Tuhan? Karena iman dia. Nah, jadi harta yang paling hebat yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita adalah iman. Makanya Paulus berkata, itulah pewarisan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Nah, sekarang kita mewarisi apa kehidupan kita di depan ini? Apa yang kita wariskan? Nggak mungkin jabatan kita nggak bisa mewariskan. Itu paling stop pada orang itu. Tapi kalau iman akan terus berjalan. Kita lihat Daud melahirkan siapa? Salomo melahirkan semuanya sampai semua turunnya semua. Jadi iman itu akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Nah, malam hari ini satu kunci bahwa pewarisan iman itu sudah diberikan kepada kita semua. Tapi jangan sampai pada kita sendiri, tapi kita harus mewariskan kepada orang lain. Supaya apa? Orang juga mengalami keselamatan, orang lain juga mengalami apa? Mujizat, orang lain juga mengalami perkenanan Tuhan, orang lain juga mengalami apa? Apa tadi? Ada 4. 1, keselamatan, 2 mujizat, itu juga apa? Apa? 1, keselamatan, 2, mujizat, yang ketiga mengalahkan dunia daging. Jadi itu aja saya sampaikan malam hari ini. Seperti berkati Tuhan, men. Kuncinya iman. Ya, itu wasiat paling hebatnya. Perlu dijaga, perlu dicari, perlu sungguh-sungguh mempertahankannya seperti lagu tadi. Setia. Nah, kita setia sampai akhir itu karena ada iman dalam diri kita. Nah, bagaimana supaya iman tetap tumbuh? Nggak ada cara lain. Bangun anak Tuhan. Baca firman Tuhan, hubungan dengan Tuhan secara pribadi itu tidak bisa ditukar dan tidak bisa ditawar-tawar. Itu suatu keharusan. Supaya apa? Supaya hidup kita beroleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan semua berkati. Mari kita bersama-sama berdoa ke firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih buat malam hari ini. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kami oleh karena kami beriman kepada Tuhan. Oleh karena kami bersyukur Tuhan malam hari ini, karena keselamatan itu adalah anugerah, keselamatan itu adalah kasih karunia. Hari ini Tuhan bila iman setiap pribadi kami di tempat ini adalah iman yang hidup, iman yang selalu bertumbuh, iman yang selalu bergerak kepada hal ke depan, hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Hari ini Tuhan, saudara kekasih kami Pak Jamin sudah memberikan contoh di mana pada waktu dia pertama kali lahir baru, dia mengalami keselamatan daripada Tuhan sampai masa hidupnya dia dipimpin oleh iman kepada Tuhan, dan sampai akhir hidupnya dia selalu hidup dalam keimanannya kepada Tuhan. Dan hari ini kami berdoa Tuhan, bila iman yang sama yang pernah tumbuh di dalam saudara kami Pak Damin juga ada pada anak-anaknya, juga ada pada cucu-cucunya Tuhan, sehingga mereka juga akan melihat bahwa iman dalam diri mereka juga bertumbuh, yang akan membawa mereka pada pengharapan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oleh itu Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Bila segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Mungkin tak banyak ya dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara di tempat ini untuk memperingati ibadah penghiburan 100 hari almarhum bapak saya. Saya mengucapkan terima kasih khususnya untuk pihak gereja yang sudah dari awal sampai detik ini untuk support doa untuk keluarga kami. Mungkin dari kami nggak bisa balas apa, biar Tuhan yang balas. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya, hanya bisa bilang terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.